Bos, ini dia Pasar Tasik Cideng, tempat pelaku usaha fashion kejar cuan di bulan Ramadan hingga jelang Lebaran. Setiap Senin dan Kamis, pedagang dari berbagai daerah datang ke sini. Mulai dari penjual baju muslim sampai reseller yang mencari barang untuk dijual kembali. Dan uniknya, nggak perlu bayar mahal-mahal sewa ruko, bos. Cukup bawa mobil dan tenda, pedagang bisa raup cuan sebanyak-banyaknya. Halo bos, selamat pagi. Saya penjual dari merek Sahila di Pasar Tasik Cideng, Jakarta. Lagi jual baju Malai. Malai itu sebenarnya modelnya Malai Malaysia namanya gitu ya. Terus juga namanya Bini Orang. Nah, Bini Orang ini lagi tren sekarang nih tahun 2026. Penasaran? Penonton tetap nonton ya di Cuan Bos. Bu, sini Bu. Nah, ini yang laki nih booming Bu, booming. Malai Bu, Malai ini, Malai. Malai sama Bini Orang Bu, Bini Orang. Bos, Yon Hendra salah satu pedagang yang rutin berjualan di Pasar Tasik Cideng. Dulunya doi berjualan di kios, karena kondisi pasar yang berubah membuatnya harus mencari strategi baru. Ya, kalau dari kapan itu tuh kenapa dagang di mobil itu sebenarnya kita sesuai tuntutan aja sebenarnya gitu ya. Apalagi semenjak Covid memang menurun daya beli orang, penjualan kita juga susah. Ya kita ibaratnya sekarang itu jemput bola gitu. Artinya kalau misalkan kita di sewa toko atau kios di Pasar Tanah Abang, pengunjungnya kurang, sewanya tetap dibayar mahal. Nah sekarang kita itu kan usaha UMKM ya. Nah UMKM ini kita memang kita kejar ke jemput bolanya langsung ke Tanjung Pasar tradisional begini gitu. Bos, Pasar Tasik Cideng memang berbeda dengan pasar pada umumnya. Pasar ini hanya buka di hari Senin dan Kamis. Dan saat Ramadan, aktivitas jual beli dimulai dari sebelum matahari terbit. Beda hari biasa sama Ramadan ya. Kalau hari biasa, kita itu aktivitasnya itu habis subuh, baru kita mulai aktivitas. Tapi kalau udah masuk bulan Ramadan, ada yang datang jam 1, jam 2 gitu ya. Dini hari ya, jam 1 dini hari datang ke sini. Soalnya kita tanggung di rumah sahur di sini. Karena juga pelanggan dari daerah kayak dari Sumatera, Kalimantan, atau daerah Timur, Sulawesi gitu ya. Itu tuh dia penginapan langsung ke sini. Jam 2 itu kita pasar udah ada ini transaksi di situ gitu ya. Salah satu model yang paling banyak dicari tahun ini adalah gamis Bini Orang. Namanya unik, tapi justru mudah diingat pembeli. Jadi triknya itu pintar-pintar orang mengemas bahasa gitu. Bahasa biar gampang diingat, apalagi sekarang media sosialnya kan banyak ya. Jadi Bini Orang itu ciptaan dari, saya nggak tahu juga, sebenarnya saya udah ngikut gitu ya. Yang jelas modelnya Bini Orang itu ada lengkung-lengkungnya, itu namanya Bini Orang gitu. Bahan kan banyak macam bahan, jadi judulnya yang kita ambil gitu kan. Gamis Bini Orang dibanderol mulai dari sekitar Rp210.000 per potong, bos. Kalau dibeli grosir, harganya bisa lebih murah lagi. Makanya nggak heran sebagian besar pembelinya memang pedagang yang akan menjualnya kembali alias reseller. Ya paling kalau itu kan ada yang satu model itu 40-60 potong gitu kan, karena banyak yang lain modelnya gitu kan ya. 100 potong juga ada gitu. Kebetulan sekarang kan lagi ramai musim Ramadan, masalah omsetnya 3 kali lipat ya. Menjelang Lebaran saat ini, bisnis gamis memang cuan banget, bos. Walaupun berjualan 2 hari dalam seminggu, tapi kalau dilihat dari keramaian pembeli sih, ini nutup buat seminggu, bos. Aku di sini dari jam 3 tadi, sahur di sini, sholat di sini juga. Kebetulan aku buat jual lagi, jadi semua model diambil setelan, gamis-gamis, atasan, kemeja. Kalau aku sih sebulan 2 kali ke sini, soalnya dari luar kota, bukan dari asal Jakarta, dari Palembang. Pasar Tasik Cideng memang bukan sekedar tempat belanja pakaian muslim. Bagi banyak pedagang daerah, tempat ini sudah menjadi pusat distribusi. Mereka datang untuk mencari model terbaru, lalu membawanya ke kota masing-masing untuk dijual kembali. Alur inilah yang membuat tren fashion di Pasar Tasik cepat menyebar ke berbagai daerah.
Bos, di tengah ramainya pedagang yang mengikuti model pakaian yang sedang viral, ada juga pengusaha yang memilih membangun identitas produknya sendiri. Salah satunya Moa Clothing. Banyak juga sih yang kayak nanya kenapa sih nggak ngikutin tren sekarang aja nih, kayak sekarang misalkan kayak lagi rame bini orang atau apa gitu. Dari dulu sih banyak yang bilang, cuman kalau aku pikir enggak, aku senangnya ini waktu aku bikinnya aku suka, aku yakin aku pede gitu. Kalau misalnya aku nggak suka, aku nggak pede jualnya gitu. Nah terus memang aku senang waktu desain ini tuh, waktu aku pajang pun orang-orang udah suka. Jadi di mana mereka suka, aku percaya ini barang laku. Bagi Lucy, desain menjadi salah satu cara untuk membangun karakter brand. Di pasar yang dipenuhi model serupa, identitas produk menjadi penting agar toko tetap mudah dikenali pembeli. Dan baju ala Korean style buatan Lucy mampu gait pasarnya tersendiri. Kalau referensi banyak ya, aku kan kadang suka searching gitu kan. Nah kita ya paling kayak gimana ya, kayak ini di-combine sama ini kayak gitu. Terus ini kayaknya pakai warna ini lucu ya, terus kita modif lagi. Karena aku memang suka warna-warna pastel kali ya. Jadi aku lebih dominan pasti jualannya pastel. Nah, bos, secara produk, Moa Clothing punya pilihan yang cukup lengkap. Mulai dari atasan, setelan, hingga gamis untuk koleksi hari raya. Variasi model dan bahan ini membuat toko bisa menjangkau segmentasi pembeli yang lebih luas. Kalau misalnya buat harga tuh aku tergantung Kak. Kayak jadi kalau untuk seri raya gini aku start dari 150 up kayak gitu. Ada yang 200 up juga. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, ini kan beda-beda ya. Jadi kayak tergantung bahan, tergantung model. Kayak atasan aku jual start dari 59.000. Terus kalau misalnya kayak gamis, kayak model-model gini, nah ini bisa dari 125, 135. Strategi produk tersebut juga didukung dengan sistem produksi sendiri. Dengan konveksi internal, desain dan jumlah produksi bisa disesuaikan dengan permintaan pasar. Kita produksi sendiri juga ya, kita masuknya konveksi juga. Nah terus kita kan kalau misalnya sebenarnya apa ya, kalau di sini mungkin karena kita kan mungkin mau dibandinginnya sama apa, sama metro kali ya. Mungkin kan kalau metro kan kita di sana kan sewa gedung apa segala macam kan, di sini kan sistemnya lapak. Produksi sih kita produksi sendiri sih, bedanya ya itu aja sih. Model bisnis seperti ini membuat perputaran barang lebih cepat. Apalagi saat Ramadan, saat permintaan pakaian muslim meningkat tajam. Bisa sampai berapa puluh kali lipat sih? Bisa sampai 50 kali lipat. Nah kalau hari biasa tuh kita nggak stabil juga. Kadang kan kayak habis lebaran tuh suka kadang sepi. Terus kadang tahu-tahu tiba-tiba rame kayak gitu kan. Tuh bos, 50 kali lipat. Apalagi karena sistem berjualannya menggunakan lapak terbuka. Biaya sewanya pun relatif terjangkau. Apa nggak semakin cuan tuh? Soalnya kalau sewa lapak tuh di sini setiap tahun tuh naik. Setiap tahun tuh naik. Jadi mungkin kalau misalnya yang tertarik buat kesini ya sih bisa tanya pengurus. Cuman ya kehitungnya ya lumayan sih gitu. Per bulan itu ya 2 juta. Tapi kalau yang per harian ada juga, aku kurang tahu tuh. Kalau yang sewa harian ada, bisa sewa harian juga. Cuman kalau sewa harian tuh tempatnya tuh nggak selalu di situ. Jadi di mana ada tempat kosong ya tempatin yang di situ. Gimana bos? Tertarik nggak buat ikut kejar cuan di Pasar Tasik Cideng? Nah bos, aku punya tips nih buat yang mau mulai bisnis. 1, mulai aja dulu. 2, jangan takut modalnya gede. 3, tentuin identitas produknya ya. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.